ketemu lagi hari ini. Saya Kak Rose, tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita hari ini. Dan sudah datang juga dan sudah hadir beberapa bidang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi mojok dulu ya kan, seperti biasanya, untuk mengupdate apa sih yang terjadi di dunia hiburan tanah air yang menjadi perhatian netizen dan banyak sekali menuai komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia nyata ya. Hari ini jam 11 tadi adalah sidang lanjutan gugatan perceraian Arya Saloka kepada Putri Anne ya. Tapi seperti juga sidang 2 minggu yang lalu ya kan, dua-duanya nggak datang. Padahal hari ini tuh agendanya memang khusus supaya termohon yaitu Putri Anne itu bisa datang, tapi dia nggak datang. Kalau lihat postingannya sih dia lagi sibuk pole dance. Nah, ya tapi hadir kuasa hukumnya Arya Saloka yang ditanya-tanya sama wartawan gitu ya. Salah satunya adalah ya dua-duanya sudah sepakat dan mengatakan bahwa alasannya bukan karena ada orang ketiga gitu, dan mengatakan juga bahwa masalahnya itu sudah terjadi dari 2-3 tahun terakhir. Kalau gitu berarti sekitar tahun 2023 gitu ya kan. Terus apalagi sih, ya itu aja. Coba kita lihat lebih jelasnya seperti apa statement dari kuasa hukum Arya Saloka berikut ini. Kenapa ada pertanyaan, selalu ada pertanyaan tentang orang ketiga ya, karena di tahun 2020 pada saat sinetronnya booming gitu ya, sempat ada isu gitu kedekatan Arya Saloka dengan lawan mainnya gitu kan. Oh, karena sempat juga katanya sang istri angkat bicara dan berikan sindiran. Ini di Desember 2020 ya. 2020 21. Itulah komentar netizennya, kita lihat berikut ini. Masa nggak ada orang ketiga? Gosip-gosip yang sudah tersebar apa tuh gitu ya. Itu kan cara nada bicaranya ya. Oke, berikut. Kalau nggak pada datang artinya prosesnya malah cepat. Yang berikut, G mau cerai kali sih, gimana sih bahasa gimana sih? Nggak mau ya. Oke, kalau gue itu W ya, kalau G itu enggak. Ini ada kamus tulisan di ini ya, sosial media. Gak mau cerai kali si Putri Anne, makanya dia nggak datang ngulur-ngulur waktu terus, jadi nggak kelar-kelar tuh sidangnya. Bisa jadi rujuk lagi nggak jadi cerai. Si PA pilih plan bikin lama aja prosesnya, orang nggak sibuk aja kok nggak bisa datang si PA, alasan ini itu aja, so sibuk nge-live yang nggak guna katanya gitu. Wah, Anda emosional sekali ya. Tapi ya sebagai orang yang pernah melalui proses itu ya, mau nggak mau sekali itu harus ada yang datang lah, walaupun sama-sama sudah sepakat. Jadi tungguin aja sidang kapan itu. Kapan lagi sidangnya? 23 Mei. Karena apalagi penggugat ya, penggugatnya nggak pernah datang, tapi kan diwakili oleh kuasa hukum ya. Ya bisa jadi sih. Pak boleh emang diwakili kuasa hukum? Aku nggak tahu ya. Kamu nggak tahu ya? Kamu ya, kalau ya menurut aku sih tetap harus datang ya gitu. Oke, baiklah, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Sudah ada Kesha Ratuliu yang kemarin baru saja melahirkan anak yang ketiga. Terus ya kita juga mau tanya-tanya karena Kesha kemudian memutuskan, Kesha dan suaminya memutuskan untuk mereka merencanakan keluarganya dengan cara melakukan tubektomi gitu ya, alias steril, Kesha yang steril. Coba kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Kesha. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Terima kasih loh, walaupun baru punya bayi ya. Baru punya hari bayi. Ini 1 bulan. Oh, hari ini 1 bulan. Oke, kalau zaman sekarang lebih cepat ya, 1 bulan udah bisa ini ya beraktivitas ya. Nah, ini juga yang menarik adalah kita mau tanya karena kalian memutuskan akhirnya untuk keluarga berencana tapi menggunakan steril. Kamu yang di steril gitu ya, alias tubektomi. Jadi sekalian tuh pada saat sesar langsung. Nah, itu keputusannya ini banyak yang orang yang nanya kan, komentar netizen coba kita baca ya. Karena sekarang lagi rame mengenai vasektomi gitu kan. Kenapa nggak suaminya aja yang KB kalau memang si istri udah coba berbagai KB tapi memang nggak cocok. Yang berikutnya, sesar plus steril itu sakit banget. Woi. Aku udah mengalami itu tapi nggak tahu lagi kalau artis sakit apa enggak karena saya rakyat umum gitu. Yang berikutnya, lah aku usia 27 belum bisa steril, disarankan dokter maksimal usia 30 baru bisa. Kita sama Kes punya anak 3 ya belum 30 anaknya 3. Yang berikutnya, tim sesar 4 kali di usia 29 ya ampun, tahun. lebih dari aku loh. 4 kali sesar ya. Aku memilih steril karena tapi akhirnya memilih steril ya.
Lebih-lebih dari aku, ternyata ada loh yang lebih dari aku, Karo. Astaga, 4 kali sesar. Aduh, itu biaya, nggak usah lah ya. Itu kan biaya sesarnya. Ada lagi komentarnya? Oke. Sakit nggak itu sama yang tanya? Kalau sakit atau enggak sih sebenarnya sesar ketiga ini jauh lebih sakit menurut aku. Tapi kalau aku tanya sama dokter obgyn aku, katanya nggak ngaruh karena aku disteril. Karena memang semakin banyak sesarnya, jadi semakin sakit gitu. Oke. Nah ini kan kamu udah nyoba berapa apa aja nih? Aku sebenarnya baru nyoba satu, yaitu IUD. Tapi kan gagalnya 2 kali kan. Waktu Zizi ke Aisyah ke Danish kan, 2 kali gagal. Terus jadi ya udah deh, kayaknya emang paling tepat dan paling bijak tuh aku ngambil KB steril gitu. Karena aku tadinya mau double KB, jadi tetap IUD terus sama ngambil pil atau suntik kan. Tapi kayaknya nggak bisa, kan aku tuh ternyata banyak benjolan, terus ada kista, jadi aku nggak bisa mengkonsumsi KB hormon gitu. Jadi aku konsul sama dokter aku, akhirnya dokter aku membolehkan gitu. Aku nanya sih sama dokter aku, dok, emangnya banyak yang nggak boleh ya KB steril? Mungkin tergantung kasus kali ya Bu, katanya. Kalau kasus ibu kayaknya aku juga boleh menyarankan kalau ibu mau steril nggak apa-apa gitu. Karena aku juga kemarin tuh sempat ada pelengketan. Aduh. Jadi kandung kemih aku itu lengket ke bekas sesar. Jadi bekas sesar aku tuh udah tipis banget. Jadi kata dokter Sandi tuh KB steril adalah keputusan yang tepat. Oke. Dokternya nggak menyarankan kenapa nggak suami ibu aja gitu? Kalau itu kayaknya karena aku sekalian sesar. Jadi sekali tindakan. Jadi sekali gitu ya? tindakan. Jadi akunya aja gitu yang tindakan. Kalau misalkan kayak Adi yang steril kan mungkin jadi harus 2 kali gitu, karena mungkin bonus sesar, bonus vasektomi. Iya, nggak bisa, nggak ada bonus. Nah makanya kayak ya udah deh aku aja gitu. Tapi gimana? Ini kok kalian ngobrol gitu sama Adi nih, ini mungkin lagi ramai juga perbincangan mengenai vasektomi. Kalau sebetulnya ya untuk kalian berdua masalah nggak sih misalnya gitu? Kayaknya sih aku sih nggak pernah bahas ya. Cuman kayaknya Adi sih nggak masalah ya gitu, mau aku atau dia. Tapi karena ini posisinya aku hamil sekalian melahirkan, jadi sekalian aku yang lebih kepada sekalian aja. Apa yang kamu rasain sekarang nih 1 bulan? Ya kan sesar sendiri kan ya ada jahitan, terus habis itu harus merawat bayi. Itu apa yang kamu rasain? Aku sih waktu awal sih sakit banget ya, kayak belajar jalannya tuh lebih effort gitu. Tapi ternyata nggak lama gitu, cuma seminggu lah aku susah beraktivitas, tapi setelahnya udah oke banget. Oke, nah ini kan kamu anaknya udah 3 nih, kalian anaknya udah 3 ya kan? Seandainya nih, tiba-tiba jangan dong, ya Allah. Kan jaraknya deket-deket ya. Kan kalau udah pada gede-gede gitu, mana kan kamu masih muda ya, tiba-tiba aduh lucu kali ya punya bayi lagi, itu sudah menjadi perbincangan juga. Udah, makanya kita nanya juga sama dokter Sandi kan, sama dokter obgyn kita. Kira-kira kalau misalkan mau hamil lagi gimana ya, bisa IVF. IVF. Gitu. IVF bisa ya. Bayi tabung, iya. Kalau emang diperlukan lagi atau pengen punya anak lagi di saat tua atau gimana, bisa IVF. Tapi sejauh ini sih aku kayak 3 sih cukup sih. Sekolahnya mahal, kecuali ada yang mau bayarin sekolah. Iya. Apalagi tua-tua punya anak, sebenarnya rezeki dari Allah. Aku percaya betul. Bakal ada porsinya gitu. Cuma ya agak effort sih ngurusnya. Ya, enggak, tapi sebenarnya bayangan kalian berdua nih ketika menikah tuh emang bayangannya pengen punya anak berapa? Sebenarnya nggak ada bayangan sih Kak, jadi kayak dikasihnya aja. Cuman kalau aku emang pengen punya anak 3 gitu. Jadi tapi ternyata aku nggak jaraknya deket-deket juga gitu. Tapi ternyata Allah kasihnya begitu, jadi ya udah deh. Ya, gimana punya anak 3 Bu, suka dukanya so far? So far sih happy ya, happy sama sedikit-sedikit agak pusing gitu. Tapi alhamdulillah sih anak-anak aku yang pertama yang kedua menyesuaikan gitu. Jadi semakin pintar juga, karena kan anak nggak kecil selamanya ya. Dia akan semakin pintar dan semakin mengerti. Nggak ada kecemburuan nih anak yang kedua terutama. Aku kagetnya anak kedua lebih gentle sama adeknya gitu. Jadi nggak cemburu. Perempuan ya? Yang perempuan ya. Karena kan yang perempuan tuh anak aku banget, deket banget sama aku. Kalau Zizi tuh lebih sama papahnya gitu. Tapi ternyata Aisyah nggak cemburu sama sekali. Ini yang lagi rame juga mau kita bahas ya, yang lagi viral adalah Gubernur Jawa Barat gitu ya, Kang Deddy Mulyadi, yang sempat juga di kontennya ketemu sama bapak yang anaknya 11. Terus dia menyarankan mau kasih bantuan, tapi syaratnya bapaknya mesti vasektomi. Coba kita lihat seperti apa video berikut ini.
Itu Kang Deddy nyontoin di sini, orang jadi mikir kan sekarang kalau vasektomi itu di sini, nggak di sini juga tempatnya gitu. Ya kan? Aku aja mikirnya beneran jadi. Kamu juga mikir benar. Kamu kebayang nggak Aku sih? nggak tahu vasektomi gimana karena nggak pernah nyari tahu. Nggak pernah nyari tahu. Adi, ini kan ada pembicaraan rame nih. Suami kamu tuh cukup ngikutin juga nggak nih? Nggak tahu aku. Kayaknya dia sibuk ngurus anak deh. Sampai boro-boro ya cari tahu. Boro-boro cari tahu soal vasektomi. Jadi kalau kemarin kata dokter Boyke, memang itu apa sih yang diikat gitu ya, adalah saluran spermanya gitu, dan itu adalah tindakan yang kecil sebetulnya, lebih kecil daripada kalau perempuan melakukan steril, karena kalau perempuan memang harus besar ya, kalau kamu sesar memang sekalian gitu ya, tapi kalau laki-laki kecil sedikit ya, bahkan kemarin ada yang sharing juga itu udah bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Aku lihat gitu. sih itu. Jadi nggak perlu khawatir, jadi itu tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Ya aku jadi kayak penyuluhan ini ya KB ya. Baik, yang berikutnya ada terakhir adalah ya anak ketiga kamu baru menjalankan akikah gitu ya. Tapi kan ini dalam suasana yang mungkin campur aduk. Ketika kakek baru meninggal gitu ya. Kemudian ini ada juga bersyukur karena anak ketiga kamu lahir gitu ya. Seperti apa suasananya, kita lihat di layar berikut ini. Dan ya ini apa sih, lebih dari seminggu sebelumnya begitu ya, kakek kamu meninggal dunia. Ini ada postingan juga nih pada saat pemakaman, kita lihat nih juga ya mengejutkan buat keluarga gitu, karena nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Opa sakit sih, memang cuma sakit, nggak yang kritis atau gimana gitu, jadi tiba-tiba. Jadi memang ada penyakitnya, karena sudah usia gitu ya, tapi memang tiba-tiba habis sholat tahajud katanya. Abis ngambil wudhu, aku belum tahu deh sempat sholat tahajud nggak. Gitu. Jadi setahu aku habis ngambil wudhu, terus habis itu setelah keluar kamar mandi, Opa agak pusing terus dibaringkan. Gitu. Oh, ini kalau anak-anak kamu udah pada gede-gede gitu ya, apa sih yang ingin kamu ceritakan kepada anak-anak kamu tentang sosok almarhum opanya? Opa tuh sama kayak yang Bunda bilang, ibadahnya luar biasa banget. Itu sangat jadi contoh buat bukan cuma cicit-cicitnya ya, cucu-cucunya, anak-anaknya. Ibadahnya tuh luar biasa. Kalau dengar azan tuh buru-buru sholat gitu. Terus habis itu seneng juga sharing soal agama gitu. Dan yang aku takjubkan adalah kan Opa seorang mualaf, tapi agamanya lebih bagus dari kita yang dari Islam lahir. Dari lahir gitu. Ya, Masya Allah itu ya, ini jadi teladan baik dari almarhum. Ini juga pada saat kalian posting ini juga kan ada beberapa ada momen foto-fotonya juga ya untuk mengabadikan momen itu, sampai-sampai ada netizen yang nanya gitu kan, kok sempet-sempetnya ada fotografer gitu ya, dan ini sudah dijawab. Itu udah kayak keluarga ya, tim harga bro semua sudah keluarga. Tapi ya dengan memiliki dokumentasi buat kalian jadi kenangan ya, momen-momen itu buat kalian. Iya. Waktu itu sih Bunda sih yang minta untuk kayak, Adi boleh nggak minta tolong teleponin Hadi buat datang, buat fotoin momen berduka sama Opa supaya ada momennya gitu, bisa dikenang terus. Mungkin kalau kangen bisa lihat lagi gitu. Ya itu sih ya. Oke, baik, sekarang nanti kita ngobrol lagi sama Keisha ya. Nah, kita sekarang berbincang dengan seorang penulis skenario dan juga kreatif produser yang kemarin viral karena menceritakan salah satu pengalaman gak enaknya, yaitu harus revisi 3 episode di jam 2 malam pada saat dia lagi asam lambung karena salah satu pemainnya kurang profesional. Ada Tisa TS, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Tisa. Halo. Hai Mbak Feby. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Hari ini ada PR apa, nulis skrip apa? Ada. Udah disetorin tadi. Udah disetor ya. aman. Ya, ini kemarin viral adalah ketika Tisa cerita ya ada pengalaman yang nggak enak dan baru saja. Dan itu pada saat cerita juga masih terasa gitu emosi-emosinya ya. Bener, kelihatan ya aromanya ya. Aromanya kelihatan. Coba kita lihat bersama yang berikut ini. Kesel ya, berasa gitu ya. Dari bentuk bibirnya kelihatan ya, gitu. Tapi kebayang dong malam itu gitu ya. Itu kejadian kayak apa? Ngomongnya gimana tuh? Jadi malam itu ini tanpa ada gelegar petir ya. Jadi memang kebetulan aku itu karena stripping tuh biasanya gitu Mbak. Begitu mencapai kesekian gitu kan, itu pasti entah gejala tipes. Kebetulan aku ada GERD, ada asam lambung sampai GERD. Jadi waktu itu aku udah bed rest tuh mungkin sekitar 5 hari bed rest. Lagi bed rest nih ya, tapi udah store naskah bed rest.
tiba-tiba jam-jam 1:30 ditelepon, terus bilang, Mbak kita lagi ada problem nih, kayaknya mau nggak mau harus revisi karena besok pagi, ini pagi gitu. Jadi waktu itu jam 1:30 pagi untuk syuting pagi. Setornya jam berapa harusnya? Aku udah setor dari lama Mbak. Nggak, harusnya kalau syuting pagi berarti jam berapa tuh diharapkan revisinya? Ya pokoknya jam 8 pagi kurang 1 detik kali ya. Pokoknya intinya tuh hanya punya waktu beberapa jam untuk merevisi 3-4 episode karena kan aku sudah nyetok. Nah jadi dengan kaburnya seseorang ini, laki perempuan nih yang kabur? aduh, takut deh. Sebenarnya gini, kalau masalah gender itu tidak penting. Tapi yang jelas yang di highlight adalah memang itu tadilah bikin satu lokasi itu panik gitu. Satu lokasi panik ya, karena bisa produksi panik banget, bener. Karena kita running Mbak, lagi tayang, literally tayang tiap hari gitu kan. Ini yang mau di syuting besok paginya tuh sebetulnya episode itu harus di-store kapan? Jadi gini Mbak, itu kan jumping kalau stripping. Jadi makanya penulis tuh biasanya harus amannya tuh nyetok skrip supaya kayak hari ini adegan rumah semua. 3 episode atau 4 episode adegan kafe bisa di-take hari ini kayak gitu. Tapi itu kan yang pusing adalah selain ngarang ceritanya gimana, itu adalah logika ceritanya kan? Yes, continuity-nya kan? Betul. Bingung. Iya, di episode ini dia udah apa ya? Nah, itu dia. Wow, ya kan? Benar. Jadi itu langsung naik lagi dong ini. Jadi asam lambungnya baru turun 70%, langsung ke GERD. Bisa tuh kerja gitu atau ya mau nggak mau Mbak gitu, mau nggak mau kan. Jadi gini, memang aku tuh pakai tim, tapi kalau se-urgent itu kan kayak kelamaan tuh ya. Kelamaan harus yang halo guys bangun kan nggak mungkin gitu kan. Jadi memang ada tim yang bantu, tapi kan kalau masa-masa urgent tuh kadang kita yang harus babat sendiri. At least kalaupun aku nggak mampu buka laptop, aku harus ngediktein. Jadi seseorang ngebantu aku untuk ngetik gitu. Jadi sambil gitu ya, sambil yang gitu. Jadi itu yang paling bikin kesel tuh karena itu atau ada lagi sebenarnya gini. Jadi ini kenapa aku merasa kayaknya udah saatnya speak up deh gitu, karena memang selama aku 23 tahun menulis skenario, hal-hal kayak gini tuh suka banyak terjadi. Suka banyak terjadi. Cuman kadang memang tidak terjadi sama aku tapi aku tahu gitu kan ya, atau misalnya ya udahlah tapi nggak separah-parah itu. Kebetulan karena lagi bed rest dan aku sakit, memang sakit banget. Jadi mungkin mempengaruhi emosi juga Mbak. Jadi tanduk keluar langsung ya, berasap ya gitu. Jadi ini ya, karena ya itu perlu speak up untuk mengingatkan juga kepada pemain-pemain. Karena kasihan Mbak, karena kan yang aku tahu pemain lain itu banyak banget, kru-kru itu mereka udah standby dan di ghosting. Jadi mereka yang harusnya udah selesai rap di jam itu hari itu kayak ketunda lagi besok dan akhirnya terancam live gitu kan. Terancam live tuh gimana? Terancam live itu jadi kayak syuting pagi untuk tayang nanti malam. Itu bahaya banget. Itu semua jadi asam lambung kayaknya. Semua jadi asam lambung gitu. Cuma penulis aja. Bener. Ini ada yang cerita juga ya. Dia itu kalau ngomong tadi bahwa yang harusnya udah rap jadi belum. Ini seperti juga curahan hati Tisa gitu ya. Pemain di sinetron yang ditulis ya naskahnya sama. Iya. Bukan. Ini kan pemain siapa? Pemain utamanya siapa namanya? Aini, ya kan? Aini juga cerita, ya kan? Itu pengalamannya dia cerita. Harusnya udah beres kalau nggak ada drama-drama ini. Coba kita lihat yang berikut. Ya karena dia yang curhat, jadi kan orang jadi siapa nih ya gitu ya. Kok pas gitu ya curhatnya kok pas ya? gitu ya. Pasti Nabila nih nggak bilang-bilang aku. Iya, tau gitu collab lah salah ya. Jadi orang menjadi menduga apakah ini ada salah satu pemerannya yang namanya Aliando gitu ya kan. Netizennya banyak gitu kan, dan dia pro kontra lah macam-macam komentar-komentarnya gitu. Kamu bilang apa-apa. Iya, nggak bilang apa. Produksian apa juga nggak bilang. Enggak, kebetulan aku memang untuk informasi aja, aku saat ini lagi ada 2 judul stripping yang jalan. Oleh yang jalan ya. Gitu. Jadi kan aku tidak tahu kenapa ada orang berasumsi mengarah ke satu orang. Gitu. Tapi ya karena orang aman-aman. Iya. Tapi kan tetap aja dong menuai habis viral, menuai dong itu orang kepo nanya atau bahkan mungkin aku sih jujur nggak nyangka viral Mbak, karena memang tidak ada konteks aku sengaja mau spill itu enggak. Kebetulan waktu itu si Gigi yang salah, dia ada pertanyaan yang trigger Mbak gitu kan, kayak iya Mbak Tisa kan sekarang tuh pemain gini kayaknya nggak ada yang bandel-bandel kayak kita dulu. Nah aku langsung war lah itu ya. Siapa bilang? Wah langsung gitu.
Jadi jangan salahkan aku, salahkan Nagita Slavina. Pancingannya tepat gitu ya. Nah, ini pemain yang ini nih, fans-fansnya nyerang gitu nggak? Kan kadang-kadang kalau fans garis keras tuh kadang-kadang ada yang suka nggak terima betul, gitu dan betul. sebagainya. Tapi aku nggak ladenin karena aku merasa kayak aku tidak point finger ke siapapun gitu kan. Lebih dan pada menyarankan sebuah fenomena lebih ke aku speak up ada fenomena situasi seperti ini. Ya hari gini jangan lagi lah seperti ini gitu. Kecuali memang keadaannya mendesak. Iya, biasanya force major misalnya dia sakit atau ada apa kedukaan atau apapun itulah ya Mbak ya gitu kan. Bukan yang nggak ada kabar gitu ya. Iya, bukannya yang gitulah. Jadi curhat lagi nih, berusaha bijak banget. Dia curhat juga nih Cisa di story-nya yang kita capture ya, bunyinya adalah gitu. Coba dilihat. Cakep emang yang berulah siapa gue yang di DM keluarganya tanda kutip dibilang jangan jelek-jelekin si Onoh di sosmed. Mohon maaf mau tukeran asam lambung sama gue. Gak perlu gue jelekin, emang kelakuannya udah jelek abis. Jadi memang sosok ini memang sudah sering ada beberapa kejadian. Ini kan kalau diantara. Nah kalau itu jadi gini, aku tuh memang nggak tahu sama sekali kalau ternyata pada saat aku bikin status itu kan kayak bisa siapa aja ya. Tiba-tiba banyak yang reply story dari PH-PH lain. Oh dari PH-PH lain? Iya, dan literally PH-PH lain yang gini, si ini kan. Terus aku kayak loh, kok tahu gitu kan. Lagian ngapain sih masih dipakai ya menekete ya Mbak, kita kan menulis doang. Cuma nulis aja gitu. Cuma nulis aja gitu kan. Jadi kayak ngapain masih dipakai gitu. Itu barusan sebelum ini juga bermasalah di gue gitu. Terus ada yang dia juga bermasalah di gue. Jadi aku yang malah aku tahu belakangan gitu kan, kayak oh pantes gitu. Jadi memang, jujur kalau aku tahu memang dia bermasalah secara attitude, mungkin aku tidak akan sekesal itu sampai nge-spill di sosmed sih. Karena aku pikir emang ini kan kekesalan aku dan ini orang kan ya udah gitu kan ya. Jadi aku nggak nyangka, tapi kalau aku tahu memang dia tuh problematik dan semua orang udah mengalami itu sama dia, aku bahkan nggak akan spill, nggak akan ngomel-ngomel di sosmed gitu. Kenapa? Ya karena ya kayak gimana ya, maksudnya kayak udah tahu aja. Justru karena aku nggak tahu Mbak, jadi aku kayak gitu kan. Jadi ternyata jadi, gitu. Jadi kayak panjang ya gitu ya. Tapi sebelumnya udah pernah bekerja sama dengan yang kemarin? Dengan beliau. Kayaknya belum. Oh belum. Jadi ini pertama kali memang ya. Ntar pada cocok logi lagi nih. Dicek. Siapakah dia? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo.